Halo, kami dari kelompok 9B Angkatan 2019. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kebangkitan Cina sebagai negara hegemon tandingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Hegemoni dunia. Antonio Gramsci, seorang filsuf asal Italia, memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan upaya kelompok yang lebih kuat yang ingin menguasai kelompok yang lebih lemah dengan cara memanipulasi segala aspek kehidupan, utamanya budaya, agar mendapat perizinan dari kaum yang ingin dikuasai tersebut. Berbeda dengan dominasi yang umumnya dilakukan dengan cara kekerasan, hegemoni dilakukan tanpa melibatkan aksi militer dan koersi. Hegemoni dapat berjalan dengan adanya 3 elemen pendukung, yaitu negara, ekonomi, dan masyarakat yang menjadi pemain penting dalam penyebarluasan pengaruh suatu negara. Realisasi dari hegemoni ini dapat terlihat melalui agen penyebarannya, seperti media massa yang konten siarannya dibatasi oleh peraturan pemerintah, kemampuan berbahasa Inggris yang kini menjadi ekuivalen dengan status pendidikan, dan meluasnya franchise-franchise perusahaan barat yang mematikan perusahaan lokal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori yang digunakan untuk mengkaji beserta kaitannya. Di dalam teori offensive realism, negara dapat selalu mencari kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak power dan dapat melakukannya kapan saja bila memungkinkan. Di dalam teori transisi kekuatan yang meningkat dan rivalitas hegemonis cenderung sulit diselesaikan dengan jalan damai, dan kondisi tersebut akan menciptakan sebuah tragedi politik. Kaitan dalam teori offensive realism, sebagaimana yang Mearsheimer katakan, apabila suatu negara ingin menciptakan hegemon adalah dengan menjadi regional hegemon di regionalnya sendiri. Saat ini, Amerika Serikat telah menjadi regional hegemon yang tidak ingin kekuatannya disamai oleh negara manapun. Namun, dengan adanya kemunculan Cina, sebagai kekuatan ekonomi di Asia mengganggu kenyamanan tersebut. Salah satu cara yang digunakan Amerika Serikat dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan mematik negara-negara lain di sekitar Cina seperti Jepang, Rusia, dan Taiwan untuk bisa menjadi big power yang mampu menyaingi Cina. Keberadaan para big power tersebut akan membuat Cina sibuk dalam persaingan dengan para big power. Adapun kaitannya dengan teori transisi kekuatan, Cina sendiri telah menyadari bahwa menggantikan posisi Amerika sebagai hegemon tunggal dunia dalam waktu dekat ini merupakan hal yang mustahil. Diperkirakan bahwa Cina sendiri masih belum mampu bersaing secara komprehensif dengan Amerika Serikat hingga pada tahun 2040. Walaupun dengan perolehan PDB Cina yang terus melonjak, namun saat ini untuk memaksakan kehendak menandingi pengaruh Amerika Serikat merupakan tindakan yang berakibat fatal bagi Cina. Kita telah melihat bahwa akhir dari Perang Dingin meninggalkan Amerika Serikat tanpa saingan yang serius di dunia. Era ini ditandai dengan dominasi Amerika Serikat serta dunia yang unipolar. Dalam pembahasan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sepak terjang yang dialami oleh Amerika Serikat dalam memperoleh posisinya sebagai negara hegemon. Dalam poin pertama dapat terlihat bagaimana Amerika Serikat muncul sebagai negara hegemon pasca Perang Dunia Kedua dengan kekuatan teknologi, ekonomi, dan politik yang dominan. Dalam Perang Dingin, kita dapat melihat bahwa musuh satu-satunya Amerika Serikat adalah Uni Soviet. Uni Soviet memiliki sumber daya yang mampu untuk melawan Amerika Serikat, namun tetap saja Uni Soviet tidak bisa menggantikan posisi hegemoni Amerika Serikat. Di poin selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap perang yang diinisiasikan oleh Irak terhadap Kuwait. Presiden Bush menyebut fenomena ini sebagai the evolution of the New World Order. Pada slide ini tertera 3 fenomena yang menggambarkan sepak terjang Amerika Serikat dalam mempertahankan posisi hegemonnya. Di poin pertama ada era Clinton di mana ia melakukan pendekatan lunak berupa promosi demokrasi, climate change, serta promosi perdagangan dunia. Pada fenomena 9/11, hegemoni Amerika Serikat diguncangkan oleh serangan dari pihak luar. Seluruh dunia pun tersadar bahwa ancaman nasional tidak hanya saja dari aktor negara. Lalu Presiden Bush pun mengambil tindakan keras dan juga meluncurkan tajuk Global War on Terror. Pada poin terakhir, invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak sekali lagi menunjukkan dominasi kekuatan yang dimiliki olehnya. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekuatan yang dimiliki Amerika sebagai negara hegemon. Dalam hard power, kekuatan kontemporer Amerika Serikat terlihat dari kekuatan absolut militernya yang tidak bisa ditandingi oleh negara manapun. Sementara itu, dalam struktural power, terlihat bagaimana Amerika Serikat dapat mendominasi perekonomian dunia sebesar 21% serta menyediakan barang publik global. Lalu, dalam soft power, Amerika Serikat menggunakan cultural approach berupa American Dream yang merupakan etos nasional yang di dalamnya terdapat gagasan demokrasi, hak, kebebasan, serta kesetaraan, di mana setiap individu memiliki kesempatan dalam menentukan kesuksesan hidupnya secara bebas.
Di sini saya akan membahas terkait kebangkitan Cina di kawasan Asia Tenggara sebagai tandingan Amerika Serikat. Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Cina, misalnya kemiliteran yang kuat, kesuksesan dalam diplomasi politik, serta keberhasilan tinggi dalam bidang ekonomi. Salah satu bukti keberhasilan ekonominya adalah ketangguhannya mempertahankan peringkat kedua perekonomian dunia dengan GDP sebesar 14,86 triliun US dollar pada tahun 2020. Perlu diketahui juga apa saja kemungkinan bentuk hegemon yang dibangun Cina. Yang pertama, hegemon damai dengan memperhatikan global environment dan UN peacekeeping. Yang kedua, hegemon koersif yang fokus pada pembangunan pulau dan perjanjian antara Rusia dengan Cina. Serta yang ketiga, hegemon yang kolonial dengan memaksimalkan Asian Infrastructure Investment Bank. Selanjutnya, saya akan membahas siapa saja yang terlibat dalam kebangkitan Cina di Asia Tenggara. Yang utama tentu saja Cina itu sendiri dan Amerika Serikat yang merupakan negara hegemon dunia. Lalu negara-negara di Asia Tenggara dan juga organisasi regionalnya seperti ASEAN yang kemudian berkembang menciptakan CAFTA, Asian Pacific, dan China Asian Regional Forum. Serta terdapat pula keterlibatan Jepang, India, dan Eropa. Membahas waktu, sebenarnya Cina dapat dikatakan telah menjadi kekuatan hegemon di kawasan Asia selama berabad-abad sebelum masuknya pengaruh Amerika Serikat dan Eropa pada abad ke-19. Ditambah lagi dengan reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1978 yang memajukan perekonomian Cina hingga saat ini. Pasca Perang Dingin, kekuatan dan pengaruh Cina semakin besar dan Cina berhasil terlibat erat dengan ASEAN pada awal 1990-an. Ketika membicarakan wilayah mana di Asia Tenggara yang paling didominasi oleh Cina, maka jawabannya tidak mungkin satu. Bisa dilihat di sini bahwa Thailand, Singapura, dan Filipina memiliki hubungan yang cukup baik dengan Cina. Walaupun beberapa dari mereka memiliki aliansi dengan AS, Cina tetap memimpin dalam dinamika regional Asia Tenggara dengan program-programnya yang lebih realistis daripada Amerika. Dominasi dari Cina pun terlihat di Laos, Kamboja, dan juga Myanmar, di mana negara-negara tersebut sangat bergantung dengan Cina. Nah, Vietnam memiliki pendapat lain karena ia mempertanyakan kekuatan eksternal dan juga peran Cina dalam ASEAN. Meski begitu, hal ini menunjukkan bahwa Cina memiliki pengaruh yang sangat besar di negara-negara Asia Tenggara. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Cina ingin memperluas dominasinya di Asia Tenggara? Melihat kestabilan ekonomi dan juga keadaan damai antar negara di Asia Tenggara, maka lazim apabila Cina menjadikannya sebagai target. Terlebih lagi, ambisi Cina untuk memperluas pengaruhnya dalam politik global dan menjadi pemain utama juga alasan mengapa ia ingin memperluas dominasinya di Asia Tenggara. Untuk merealisasikan tujuan dan ambisinya, berikut adalah cara Cina untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Dapat disimpulkan bahwa negara hegemon merupakan negara yang memiliki kekuatan untuk menguasai negara yang lebih lemah. Di sini, Cina berhasil menjadi negara hegemon di kawasan Asia Tenggara melalui bidang ekonominya. Karena Cina cenderung dulu menggunakan kekuatan ekonominya untuk menciptakan hegemonitas di Asia Tenggara. Meskipun beberapa negara di Asia Tenggara memiliki hubungan aliansi dengan Amerika Serikat, tetapi Cina di sini cukup unggul karena memiliki program-program yang cukup realistis untuk diterima di Asia Tenggara. Asia Tenggara yang damai dan memiliki ekonomi yang stabil, Cina ingin merealisasikan ambisi mereka untuk menjadi yang terbaik di politik global. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.